Makasih banget udah datang ke kelas sore ini. Semoga meskipun vibes-nya di rumahku sih hujan ya, atau di rumah kalian gimana? Di rumahku sih hujan, jadi sebenarnya vibes-nya ngantuk. Ya, tapi semoga tetap semangat karena hari ini aku mau ngajar soal apa nih? Hari ini apa nih topiknya? Yuk, chat. Pokoknya ini ramein ya chatnya ya. Penggerak Kak. Oke, betul, sistem gerak. Oke, aku langsung share screen ya. Hmm, belum ke share lagi. Oke, oke, udah kelihatan kan ya? Oke, aku anggap udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas hari ini, Sistem Gerak sama aku. Eh, oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai. Tidak kata akhir dalam berdoa gitu. Oke, santai aja ya guys. Kalau misalnya mau ramein komen, boleh banget karena biar gak krik. Oke, oke. Oke, sekarang kita mulai ke introduction-nya nih. BTW, sebenarnya sistem gerak tuh kan banyak banget ya. Oke, kita bahasin dulu deh introduction. Nah, jadi sebenarnya sistem gerak tuh apa sih? Mungkin ada yang mau, maaf ya aku, aku suka banget kayak aktif gini. Jadi kalau mau ngechat, boleh banget atau mau ngomong sistem gerak tuh apa sih? Terus ada apa aja? Meskipun udah kelihatan ya di sini ya. Kalau ada yang mau ngechat boleh. Kalau enggak, gak apa-apa, aku lanjut aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pada lemes-lemes nih kali ya. Jangan lupa siapin minum ya guys. Sama snack biar gak ngantuk. Oke. Jadi sistem gerak tuh apa sih? Jadi basically kalau kita gerak, kita pakai apa? Kita gerakin apa? Ya udah itu aja. Jadi isinya otot sama tulang. Kan kalau misalnya tubuh kita itu kan disusun dari, nah bedanya tulang sama rangka tuh apa sih? Nah, rangka itu adalah satu kesatuan. Jadi tulang di seluruh tubuh kita itu namanya rangka. Jadi kalau misalnya kalian maaf ke museum terus ada kayak ada kerangka dinosaurus. Nah, itu kan kerangkanya tuh dari kepala sampai ke ekornya dinosaurus itu kan. Nah, makanya rangka tuh juga sama kayak gitu. Rangka tubuh kita itu seluruh tubuh jadi dari kepala, tulang belakang, tangan, kaki dan semuanya. Itu masuknya rangka. Oke, kalau misalnya alat gerak aktif, alat gerak pasif, udah tahu dong ya kalau misalnya alat gerak aktif kita itu apa ya? Otot atau tulang nih yang aktif, yang mana yang aktif, yang mana yang pasif, otot atau tulang. Otot yang apa nih? Oke, bener. Jadi bedanya aktif sama pasif itu apa Otot. sih? Iya, betul. Thanks udah jawab. Jadi aktif itu yang beneran gerak. Jadi kalau misalnya tulang tuh kan sebenarnya kayak ya udah tulang gitu nggak sih? Nah, sebenarnya tulang itu digerakin oleh otot. Nah, makanya otot dibilang alat gerak aktif karena otot yang ngegerakin si tulang. Nah, tulang tuh sebenarnya cuman ya kayak tulang aja gitu. Dia digerakin sama otot, makanya namanya alat gerak pasif. Tapi mereka itu satu kesatuan. Jadi kalau mau gerak ya harus gerakin dua-duanya kayak gitu. Terus tulang rawan sama tulang sejati. Kalau misalnya tulang rawan tuh sama tulang sejati itu apa sih? Yaudah kita langsung next aja kali ya. Di bakal aku bahas. Oke. Jadi sebenarnya materinya tuh lumayan banyak gara-gara kayak ada tulang, sendi sama otot kan. Nah, aku bakal bagi sistem gerak jadi dua deh. Jadi hari ini kita bahas ini dulu ya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, sama sedikit gangguan yang rangka ya. Nanti di pertemuan, nggak hari ini soalnya tulang agak banyak. Sendi sama otot kita sama anatomi tulangnya. Anatomi tulang kita lanjut ke yang part 2 sama gangguan sendi dan otot. Oke. Jadi hari ini nggak terlalu ini kok. Nggak terlalu banyak banget. Oke, kita mulai ke jaringan dasar. Uh, ini aku di semua slide-ku aku masukin meme ya guys, biar nggak garing. Ini ini maksudnya jaring laba-laba gitu. Aduh, garing banget ya emang. Kalau mau kasih reaction ketawa boleh banget ya. Makasih kalau ada. Oke, aku mulai ya guys. Jadi pertama, kalian pernah dengar nggak sih jaringan? Kalau misalnya tadi aku bilang
tubuh kita itu kan disusun oleh sistem gerak. Sistem geraknya. Jadi sistem gerak tuh apa sih? Jadi itu tuh sistem organ gitu loh. Karena tulang. Jadi sistem gerak tuh kan ada tulang, ada otot. Nah, sistem organ tadi itu disusun oleh organ. Organ disusun oleh jaringan. Nah, jaringan disusun oleh sel. Nah, sel itu kan unit terkecil di penyusun di tubuh kita ya. Nah, sebenarnya tulang dan otot itu masuknya jaringan gitu. Jadi di tubuh kita itu ada 4 jaringan dasar. Ini sebenarnya nggak masuk ya. Cuman kali aja ditanya di simak atau di mana gitu kalau misalnya suka iseng. Jadi soalnya kemarin aku ketemu deh soal ini apa ya? Kalau nggak diutul itu nggak disimak. Ada jaringan dasar apa aja yang ada di tubuh kita? Itu ada 4. Yang pertama adalah epitel, kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Jadi epitel kan kita semua udah tahu ya. Epitel itu ini yang di luar-luar ini kan ada juga tuh pelajaran epitel yang epitel epitel selapis, berlapis-lapis, epitel kuboid, apa itu? Nah, itu fungsinya untuk menutupi. Jadi ya fungsinya untuk menutupi. Kemudian jaringan ikat, seperti namanya ikat, fungsinya juga untuk mengikat. Nah, tulang rawan dan tulang sejati itu masuknya ke dalam sini, jaringan ikat. Oke, jadi tulang tuh organ bukan, tulang itu jaringan ya. Nah, tapi jaringan kan menyusun organ, jadi mereka ya dan selanjutnya. Oke, terus kalau otot, jaringan otot fungsinya untuk menggerakkan, kemudian jaringan saraf fungsinya untuk meneruskan pesan, atau pesan kalau di tubuh kita namanya impuls. Ini aku kasih foto saraf. Kalau misalnya di bawah mikroskop itu kayak gini guys. Jadi kayak apa? Serem gitu ya? Gak serem sih aku ngeliat ya. Oke. Oh ya, ada ininya. Ada merah-merahnya. Hari ini kita akan bahas ini. Oke. Kita masuk ke tulang. Tulang itu merupakan alat gerak pasif yang tadi udah dibilang ya. Oke, jadi fungsi dari tulang itu apa sih sebagai rangka tubuh kita? Nah, cara gampang ingatnya itu adalah aku kasih jembatan keledai 4P plus 1H. Bukan 5W plus 1H ya, 4P plus 1H. Jadi penunjang, P1-nya penunjang, P2-nya pelindung, P3-nya pergerakan, P4 penyimpanan, dan H adalah hematopoiesis. Nah, apa sih penunjang? Nge-support ya, penunjang atau support. Jadi yang membentuk rangka tubuh kita, body framework bentuk tubuh kita seperti kayak gini itu ya tulang yang ngasih, karena kayak tubuh kita itu memang disusun dan dikerangkai oleh si tulang ini, makanya dia membentuk framework tubuh kita. Dengan itu juga dia menunjang semua fungsi-fungsi di tubuh kita, kayak jadinya otak kita ada di tempatnya, jadinya jantung kita ada di tempatnya. Dia menyusun tubuh kita sedemikian rupa supaya ada ruang-ruang untuk menunjang fungsi-fungsi dari organ-organ di tubuh kita, kayak gitu. Kemudian juga weight support, artinya dia menunjang berat badan kita ya. Dan juga sebagai gelang bahu dan gelang panggul. Ini maksudnya apa? Jadi tangan dan kaki kita itu kan nggak nempel langsung ya sama tulang belakang. Jadi kan tubuh kita tuh ada kepala. Coba kalian bayangin ya, ada kepala, terus kepala nyambung ke bawah itu ada tulang belakang. Nah, tangan sama kaki kan nggak langsung nempel tuh ke tulang belakang. Nah, sedangkan ada yang namanya gelang bahu dan gelang panggul yang jadi gantungan dari si tangan dan kaki itu. Jadi di tulang belakang sini, aku bergambar pakai tangan ya. Tulang belakang sini itu ada gelang bahu. Di gelang bahu ini nyambung ke tangan. Nah, di bawahnya nih tulang belakang bawah nyambung ke gelang panggul baru ke kaki. Jadi buat menunjang tadi fungsi tangan dan kaki itu. Oke, lanjut ke pelindung. Tentu saja buat melindungi organ vital ya. Tulang rusuk kita buat melindungi jantung, terus apalagi ya, tulang tengkorak buat melindungi otak kita dan sebagainya. Paru-paru juga dilindungi di tulang rusuk. Lanjut ke pergerakan. Iya, pergerakan, alat gerak pasif buat pergerakan. Jadi dia juga tempat melekatnya otot. Otot tadi yang udah dibilang, otot sebagai alat gerak aktif, dia akan menggerakkan tulang si alat gerak pasif. Ini juga berfungsi sebagai tuas. Nah, buat yang belum tahu, jadi tuas itu juga ada loh di tubuh kita, guys. Jadi gimana caranya kita bisa nyangga kepala kita dan kita bisa
ngeberdiriin kepala kita tuh kan berat ya guys. Isinya ada otak dan segala macamnya, dan yang menyangga tubuh kita tuh pasti ada force-nya, ada titik tumpunya. Jadi di tubuh kita tuh ada berbagai macam tuas. Salah satunya di bagian tengkuk kita ini, di mana ada tulang belakang. Tulang belakang yang nomor 1, vertebrae cervicalis ya. Yang nomor 1 itu dia menunjang kepala kita. Jadi itu tuas jenis pertama ya, yang seimbang, yang titik tumpunya di tengah, itu ada di situ tuas. Terus kemudian dengan cara kita jinjit juga, gimana ya caranya jinjit kaki kita menahan beban seluruh tubuh. Bayangin kalau misalkan jinjit itu kan kerasa nggak sih betis kalian tuh kayak kontraksi ya. Nah, itu artinya itu juga bentuk tuas di situ, bentuk tuas yang jenis kedua. Nah, itu adalah jenis tuas yang paling menguntungkan karena ya bayangin aja, karena kalau kita jinjit kan kaki sekecil itu bisa ngangkat tubuh sebesar itu gitu. Terus yang tuas jenis ketiga, ini nice to know aja ya. Siapa tahu keluar juga. Tuas yang jenis ketiga itu adalah ketika kita fleksiin tangan. Kita kayak pose kayak gitu, ya itu. Itu tuas jenis ketiga. Oke, lanjut. Yang P keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan kalsium dan fosfor. Jadi hampir 90% kalsium di tubuh kita itu disimpannya di tulang. Kayak gitu. Lanjut ke H, hematopoiesis, yaitu pabrik sel darah, alias sel darah kan ada macam-macam ya. Ada eritrosit, ada leukosit, platelet, eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, platelet itu keping darah yang buat pembekuan darah. Jangan sampai lupa, di sumsum tulang, tepatnya di sumsum merah atau red marrow ya bahasa Inggrisnya, itu letaknya ada di tulang pipih. Jadi tulang pipa, tulang panjang. Jadi tulang panjang itu kan panjang nih ya. Ada epifisis, ada diafisis. Nah, sepanjang diafisis itu isinya adalah sumsum tulang si pabrik sel darah itu. Jadi kalau yang kepo, sebenarnya sel darah itu dibikinnya di mana sih? Apakah dia tiba-tiba ada? Enggak. Dia dibikinnya di dalam si tulang gitu. Oke. Tulang bagiannya kayak P4. Disimpannya di keseluruhan tulang sih, kayak di seluruh tulang itu dia bisa menyimpan gitu. Nggak ada kayak tempat penyimpanan khususnya karena semua tulang buat nyimpan kalsium kayak gitu. Kalau nggak salah ya, nanti coba kita lihat. Oke, kita masuk ke tulang rawan. Oke, jadi nama lain dari tulang rawan itu adalah kartilago ya. Oke, kita skip aja pertanyaannya dan meme-nya. Oke, aku bakal jelasin tentang struktur dan komponen tulang rawan. Jadi di sini aku ngambil contoh tulang rawan hialin ya. Oke, aku kasih sneak peek deh. Jadi tulang rawan itu kan ada 3 ya. Jenisnya hialin, elastis, dan fibrokartilago. Nih, nah aku nyomot yang hialin aja karena dia yang paling umum dan yang paling bentuknya itu dari komponennya itu mudah untuk dikenali gitu. Nah, aku kasih di sini tanda petik kondro karena kalian ini deh, aku highlight bagian kondronya. Jadi nanti di tulang sejati atau tulang keras itu juga ada yang belakangnya blast, ada yang belakangnya sheath, ada yang belakangnya. Oke, itu udah cukup. Nah, sama-sama depannya blast dan sheath itu, tapi depannya osteo. Jadi kalau di tulang rawan, depannya kondro. Kalau di tulang sejati, depannya osteo gitu. Biar gampang ingetnya ya. Jadi kondro itu adalah tulang rawan. Nah, kondroblast itu apa sih? Oke, aku tur dulu deh. Di tulang rawan itu ada apa aja? Di sini ada kondroblast yang di pinggir ya. Ingat, kondroblast itu ada di pinggir. Alias apa sih? Dia tuh sebenarnya masih muda. Sebenarnya bedanya kondroblast sama kondrosit itu apa sih? Sebenarnya mereka sama aja. Cuman bedanya kondroblast itu yang masih bayi. Aku biasanya ngafalinnya pakai B itu untuk bayi ya maksudnya, dan B untuk bayi, B untuk bikin, alias dia sel yang masih muda dan dia membuat matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu apa? Ini yang cairan-cairan yang ada di antara kondrosit ini. Lanjut dulu. Jadi kondroblast itu letaknya di pinggir kayak gini, dia masih nempel ke daerah perikondrium, which is lapisan pelindung luar ya. Jadi perikondrium itu peri itu kan artinya pinggir ya, perifer ya. Nah, ada kondro lagi nih, ada kondro lagi. Nah,
Kalau misalnya kalian nanti ada soalnya deh. Oke, nanti deh soalnya perikondrium. Nah, ingat dia itu adalah lapisan pelindung dari tulang. Lapisan pelindung luar sebagai suplai makanan, perawatan tulang, perbaikan tulang, dan lain-lain. Nah, setelah ada perikondrium dan kondroblast di sini, makin ke tengah, nah, ada kondroblast yang sudah dewasa, namanya kondrosit. Nah, loh ini apa kok lakuna sama kondrosit kok sama gitu. Nah, jadi sebenarnya lakuna tuh adalah kantongnya. Kalian bisa bayangin lakuna itu sebagai saku, sebagai pocket gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada kondrosit. Nah, makanya emang kalau secara gambar dua dimensi ini kelihatannya sama-sama aja karena memang lakuna itu di dalamnya ada kondrosit seperti itu. Jadi, oke. Nih sel matur di tengah, dia pokoknya kalau misalnya kayak kondrosit tapi dia masih di pinggir, itu kondroblast berarti ya. Pokoknya kalau kondrosit itu di tengah. Kemudian ada di dalam lakuna sebagai kantong. Nah, oke. Terus grup isogenik ini apa sih? Grup isogenik atau sel-sel isogenik ya? Dia itu adalah dua kondrosit apa ya, kayak unit kondrosit gitu. Jadi dua kondrosit atau kondrosit-kondrosit yang nge-share satu lakuna yang sama, kayak gitu. Oke, sorry kalau aku kecepatan. Kalau kecepatan ngomong aja. Terus ini aku bawain foto mikroskop biar kalian bisa ngeliat aslinya. Adalah kartilago elastis yang ada di kuping kita. Kuping kita kan elastis ya guys, bisa dibengkok-bengkokin. Nah, karena dia tersusun dari tulang kartilago yang elastis. Ini adalah perikondriumnya. Terus ini yang di pinggir-pinggir ini adalah kondroblast nih. Kondroblast benar di pinggir. Terus kemudian ada lakuna kantongnya ini yang berisi kondrosit yang ada di dalamnya kayak gini. Oke. Terus ini ada gambar yang lain lagi, gambar yang simpel. Oke. Next. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis tulang rawan. Nah, jenis-jenis tulang rawan seperti yang tadi udah aku bilang, itu ada 3, hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin itu adalah jenis tulang rawan yang paling umum ya. Oke, nih sneak peek-nya. Yang warna biru nih, cartilago hialin. Dia yang paling umum, alias paling banyak. Cari nih yang warnanya biru apa nih namanya ya? Biru muda. Ada di hidung, ada di rusuk kita nyambung sama tulang dada kita itu disambungin sama tulang apa nih namanya? Tulang rawan ya guys. Makanya ada biru-birunya di sini. Kemudian di semua sendi juga apa sih yang kan tulang tuh kan keras ya guys. Kalau misalnya di siku itu kan ada pertemuan dua tulang ya enggak? Gimana kok bisa dua tulang yang keras itu bisa menimbulkan suatu gerakan tanpa dia bergesekan secara keras? Paham nggak sih kalau misalnya kalian kalian gesekin batu aja itu kan keras kan? Sedangkan gerakan-gerakan sendi di tubuh kita itu smooth banget kayak kita bisa fleksi, ekstensi, siku kita, bahu kita, dan lain sebagainya. Nah, itu karena ada tumpuan atau ada kayak landasan gitu yang melandasi pertemuan dua tulang itu, yaitu tulang rawan, tulang kartilago itu. Nah, oleh sebab itu tulang kita itu yang dua yang keras itu bisa menimbulkan suatu gerakan yang smooth karena ada landasan dari si tulang kartilagonya itu. Makanya di semua sendi, insya Allah ya di semua sendi itu bakalan ada yang namanya tulang kartilago. Terutama kartilago hialin ya karena dia yang paling umum. Semua jari-jari kita nih, itu kan ada pergerakan antara dua tulang ya. Kan aslinya tulang kita tuh nggak nyambung jadi satu gitu loh guys, tapi terpatah-patah. Nah, disambungannya oleh apa? Disambungkannya oleh tulang kartilago ini. Di sini sendi lutut, sendi di pergelangan kaki dan tangan kita, itu kan sendi semua ya. Oke, lanjut dulu. Dia kalau aslinya itu warnanya putih biru transparan dan dia elastis nih ya. Pay attention to elastis. Nanti yang fibrosa ini enggak elastis. Jadi dia elastis karena ya udah karena dia elastis ya. Terus letaknya di sendi tadi hidung kita. Hidung kita nih kan kalian bisa melewatin hidung kalian ya. Itu karena dia pakai tulang rawan bukan tulang keras. Tulang keras mana bisa dimelewatin. Terus ujung tulang rusuk yang kayak tadi. Terus ini gambaran mikroskopnya dalam bentuk gambar ya. Dia yang paling umum nih tadi yang kayak gini nih. Kayak gini guys. Oke, lanjut ke elastis, dia aslinya warna kuning segar. Kenapa kalau misalnya gambaran mikroskop itu warnanya
ungu. Ya karena itu pewarnanya ya guys, jadi bukan warna aslinya. Jadi buat nemuin asli yang warna kuning ini susah banget, karena tadi aku nyari nggak ada. Warnanya tuh udah terwarna semua, karena kalau nggak diwarnain nggak bakal kelihatan. Terus dia juga elastis dan letaknya di telinga, laring, dan epiglotis. Di sini nggak kelihatan ya laring sama epiglotisnya karena dia tertutup oleh tulang. Nah, yang jelas ada di kuping ini. Kuping ini kan kita juga bisa melewatin. Nah, itu. Melewat banget lagi ya, makanya elastis banget kan. Makanya dia cartilago elastis kayak gitu. Nggak seelastis hidung gitu. Nggak. Maksudnya hidung tuh nggak seelastis kuping gitu. Karena kuping tuh bisa sampai melewat banget. Nah, karena dia elastis. Elastis tuh kusut kayak benang kusut kayak gini aslinya. Karena ini serat-serat elastic fibersnya ya berantakan. Pokoknya gambaran mikroskopiknya kayak gini gitu. Lanjut ke fibrosa, fibrocartilago atau namanya fibrocartilago ya. Dia tuh halus kayak gini. Karena apa ya? Fibernya itu padat gitu loh, kayak kayak gitu deh. Padat gitu, terus berkolagen. Nah, ketika dia berkolagen ini dia nggak mengandung ini ya, dalamnya tuh nggak ada zat elastisnya itu tadi, makanya dia nggak elastis. Nah, gampang ngafalin dia tuh nggak elastis ya. Kenapa? Karena letak fibrosa. Oh ya, dia warnanya gelap keruh juga ya guys. Nah, karena dia tuh letaknya di sini, di antara tulang belakang. Alias kita kan nggak pernah melewatin tulang belakang kan. Nah, fibrocartilago ini fungsinya untuk bikin ini ya, pergerakan sebagai pertama dia nyambungin antara dua tulang belakang ini juga, dan karena kita nggak terlalu sering melewatkan, nah itu makanya itu cara gampang untuk ngafalinnya. Fibrocartilago itu letaknya ada di ruas tulang belakang, di sepanjang ini, di antara ruas-ruas vertebrae kita kayak gitu. Oke. Terus aku kasih gambar fullnya di slide selanjutnya. Yang epiglotis ternyata ada di sini tadi guys. Epiglotis itu di sini ya, di dalam laring. Di atas, di atas. Maaf. Terus ini aku kasih gambaran. Ini bukan berarti warnanya biru, merah, dan ungu ya guys. Ini zat pewarnanya sekali lagi. Ini hialin kayak tadi. Bisa dilihat lakuna-lakunaannya, perikondriumnya, terus fibrocartilago kayak gini, alus-alus. Kali aja ya keluar gambar soalnya alus-alus kayak gini itu fibrocartilago. Kemudian cartilago elastis. Aku bilang tadi elastis tuh ada fibers yang berantakan kayak kusut gitu. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelumnya ada hubungannya sama ini ada yang tanya ada hubungannya sama tulang yang bisa bunyi nggak? Kalau misalnya tulang ini nggak sih? Tulang bunyi tuh yang kita metek-metekin jari atau bukan ya? Metek-metek gitu. Kalau meletak-meteknya itu kayaknya nggak ada hubungannya deh. Maaf, aku kurang bisa menjawab kalau yang itu. Maaf ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi? Oke, kayaknya udah probat nih ya tulang rawan ya. Oke, nanti bakal ada latihan soalnya dan kita bakal bisa jawab bareng-bareng. Oke. Oke, lanjut ke tulang sejati. Oke, tulang sejati. Aku tuh lupa nunjukin di bagian kiri atas tuh adalah gambar aslinya ya. Tadi yang tulang rawan juga ini gambar mikroskopisnya. Oke. Oke, ini meme-nya biarin aja lah ya meme-nya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi tulang tuh sebenarnya ada banyak jenisnya. Maksudnya jika kita lihat dari jenis tulang berdasarkan bentuknya, berdasarkan kandungannya, berdasarkan bla bla blanya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu. Jadi tulang itu ketika kita ngelihat tulang, bayangin kita tulang tuh kan keras banget ya sih, kayak ya keras gitu. Nah, sebenarnya enggak semua bagian dari tulang itu keras. Iyalah karena tulang itu komponennya di dalamnya tuh ada komponen organik dan anorganik dan buat nyimpan mineral-mineral juga. Jadi dia tuh nggak semuanya keras gitu loh guys. Nah, ini gambarannya yang aku ambil. Jadi tulang itu kan ada epifisis ya. Epifisis itu bagian atasnya sini. Nih, di sini deh. Epifisis. Kemudian diafisis itu yang tadi panjang yang aku bilang red marrow itu ada di dalam sini, dan juga metafisis atau cakra epifisis ya. Jadi jangan bingung cakra epifisis sama metafisis itu apa bedanya? Sama. Jadi cakra epifisis sama metafisis itu bertanggung jawab atas pertumbuhan tulang. Jadi kenapa tulang di anak-anak itu masih bisa tumbuh sedangkan
tulang orang dewasa ya udah stuck gitu. Nah, karena ketika kita sudah dewasa, itu penulangan di bagian sini udah terosifikasi secara sempurna. Di bagian cakra epifisis / metafisis ini udah nggak bisa tumbuh lagi di situ. Nah, kalau misalnya masih anak-anak, ini ruangan ini tuh masih tersedia gitu sebagai growth plate ini. Alias tempat tulang itu bisa memanjang kayak gitu. Oke, jadi epifisis diafisis, metafisis, epifisis, metafisis, diafisis kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, ini nih, kalau misalnya ada garis kayak gini, itu juga artinya itu metafisis ya guys. Jadi lempeng yang buat numbuh itu ya itu. Ada garis ini tuh artinya itu cakra epifisis. Oke, ini rat bone marrow yang tadi aku bilang itu. Habis itu ini sumsum, oh iya guys, berarti sumsum merah, maaf aku salah, berarti tadi sumsum merah itu terletak di ujung ya guys, berarti bukan di tengah, soalnya di tengah itu buat yellow bone marrow. Berarti maaf ralat, rat marrow itu letaknya di epifisis. Maaf guys. Oke, lanjut ke periosteum tadi. Nah, nih osteum. Nah, berarti dia tulang sejati ya. Peri pinggir. Oh, berarti dia lapisan pelindung tulang sejati. Beda ceritanya kalau misalnya tadi ada yang namanya perikondrium. Oh, berarti dia lapisan pelindung dari tulang rawan gitu, guys. Gampangnya kalau misalnya lupa, kita artiin per kata. Per dipenggal aja. Ini gitu. Insya Allah bisa. Oke. Lanjut dulu. Jadi tulang kompak versus tulang spons. Atau bahasa Inggrisnya tulang kompak itu cortical bone, tulang spons itu cancellous bone. Nah, seperti tadi yang udah aku bilang, tulang itu yang keras sebenarnya yang pinggirnya ini. Bukan berarti aku bilang tengahnya nggak keras ya, cuman tengahnya itu lebih berongga-rongga dan lebih nggak keras gitu. Jadinya yang fix banget keras itu yang pinggirnya ini, cortical bone alias tulang kompak. Namanya aja kompak ya. Nah, kalau spons yang tengah ini, dia tersusun atas trabeculae ini alias rongga-rongga kayak gini, makanya dia bisa lebih nggak keras gitu. Jadi lebih berongga, lebih spongy kayak gitu. Jadi aslinya tulang kita tuh kayak gini, bukannya keras semua kayak gitu. Terus juga ini ada tulang imatur versus tulang matur. Bahasa Inggrisnya kalau imatur itu woven, kalau matur itu lamellar, lamellar bone, woven bone kayak gitu ya. Emang bisa ya tulang tuh imatur dan matur? Bisa, karena kalau misalnya kita patah tulang, gimana kalau misalnya patah tulang? Cara nyambunginnya kan kita menumbuhkan tulang baru, enggak sih? Kayak menyambungkan tulang tersebut gitu butuh tulang baru agar tersambung. Nah, tulang baru itu prosesnya macam-macam ya cara maksudnya proses untuk menumbuhkan tulang itu pertama ada perdarahan dulu, hematom dulu. Kita harus apa ya terjadi pendarahan di sekitar tulang itu, terus habis itu terbentuk soft callus, hard callus, tulang yang masih soft, terus habis itu tulang yang udah hard, terus akhirnya dia jadi sempurna balik ke awal. Nah, ketika dia masih berbentuk soft callus dan masih dalam proses penyembuhan kayak gitu-gitu. Nah, itulah saat dimana tulangnya itu masih versi tulang imatur. Jadi ini kan yang merah sama biru ini adalah vessels-nya ya, pembuluh darah kita. Nah, dia tuh masih pembentukan pembuluh darah yang baru kayak gitu. Dia masih mematangkan diri, makanya namanya tulang imatur. Baru ketika udah jadi nih unit tulangnya nih, osteon atau sistem Havers ya, udah jadi, ini baru namanya tulang yang dewasa, tulang matur, tulang lamellar kayak gini. Jadi pembuluh darahnya udah di tempatnya masing-masing dan udah tersambung kayak gitu. Oke, lanjut ke struktur dan komponen tulang sejati. Sebenarnya dari zaman dulu tuh aku bingung ya, kok tiba-tiba dari tulang yang seperti ini, kok tiba-tiba ada unit seperti ini gitu. Nah, makanya aku berusaha cari gambar yang jelas untuk jelasin ke kalian. Sebenarnya yang bulat-bulat osteon / system Havers tuh ada di mana sih? Nah, jadi ketika aku bilang tulang itu di bagian pinggirnya cortical, di bagian tengahnya cancellous, kalau misalnya kita buka dan kita zoom in ke bagian kortikalnya ini, nah, disitulah kita akan menemukan bulatan-bulatan unit dasar jaringan tulang alias osteon ini. Jadi ini yang kalian lihat di bawah ini adalah
trabekular ya. Trabekular atau cancellous bone tadi. Nah, ini adalah tulang sponsnya yang di pinggir kan tulang kompak nih. Nah, itulah si osteon-osteon itu adanya di sini. The basic unit of cortical or compact bone is the osteon. Nah, osteon atau sistem Havers ya namanya, itu adalah satu unit dasar jaringan tulang. Which means di satu tulang aja banyak banget. Gimana di seluruh tubuh kita? Iya banyak banget. Osteon di tubuh kita banyak banget kayak gitu. Osteo, gampang banget deh. Pokoknya kalau tulang sejati itu osteo. Aku kasih juga di sini osteo. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu letak-letaknya ya di sistem Havers ini. Jadi aku tuh nggak suka banget sih pas pelajaran gini, aku nggak suka karena aku bingung banget ngafalinnya gimana. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gini, kita um, kita pakai pendekatan apa ya? Kita pahami dulu aja, oke. Oke, jadi saluran Havers. Nah, saluran nih. Saluran tuh apa sih? Kalau kalian kebayang fotonya kayak gini, saluran tuh kan kayak sesuatu pipa gitu ya. Oh, ya udah. Berarti saluran ini yang di tengah. Saluran Havers. Iya benar. Jadi saluran Havers itu adalah bagian ini. Di mana dia isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Tentu saja, kepencet. Tentu saja semua tulang, semua semua hal di tubuh kita tuh kalau mau berproses berproses bahasanya gak tuh. Maksudnya kalau mau ngapa-ngapain kan kita butuh asupan nutrisi, kita butuh maksudnya darah yang dalamnya ada nutrisi, darah yang dalamnya ada oksigen. Pokoknya kalau kita mau ngapa-ngapain tuh ya kita harus dapat darah itu. Nah, suplai darah itu dari mana? Nah, darahnya itu ada di dalam saluran Havers ini, gitu. Jadi saluran Havers-nya itu di dalamnya ada pembuluh darah dan saraf. Ini ya, guys. Oke, lanjut ke saluran Volkmann. Volkmann itu namanya aja sistem Havers ya. Berarti kan Havers adalah saluran utamanya. Nah, kalau saluran Volkmann apa? Nggak usah bingung. Ketika kita membedah lebih dalam lagi, ternyata ada lagi saluran di bagian sini. Nah, ternyata dia adalah penghubung saluran Havers. Jadi, misalnya dua saluran Havers ini dihubungkan, oh ada saluran lagi, saluran Volkmann. Berarti dia nggak terlalu utama-utama banget nih. Udah gitu aja ngafalinnya. Havers yang utama, yang kelihatan, terus Volkmann yang jauh di dalamnya. Kayak gitu. Oke. Terus lakuna, kayak tadi, lakuna tuh kantong, pocket, saku gitu. Nah, tempat osteosit. Nah, kalau ditanya, ini lakuna apa osteosit? Gampang aja jawabnya gini, lakuna yang di dalamnya ada osteosit. Kayak gitu. Ini kan gambarnya ini ya, kurang details. Kalau misalnya, kalau misalnya gambarnya kayak gini nih, hmm, enggak sih, bingung juga, tetap bingung juga kalau cara kita tahu itu lakuna apa osteosit. Intinya itu lakuna yang berisi osteosit kayak gitu. Karena lakuna itu fungsinya ya cuma tempat osteosit aja gitu rumahnya. Oke, nah kanalikuli. Nah, dulu suka ketukar sih aku. Lakuna tuh apa, lamela tuh apa, kanalikuli tuh apa. Apalagi ketika otak kita isinya pelajaran macam-macam semua ya. Nah, kanalikuli ini kan namanya kayak ribet gitu nggak sih? Berliku-liku gitu kan. Nah, kalian lihat aja gambarnya yang ribet sendiri mana nih? Ini kan yang kayak tangan-tangan laba-laba ini. Ya udah itu kanalikuli alias dia tuh berliku-liku sebagai penghubung osteosit kayak gitu. Jadi kalau gambarnya kayak gini, ini yang kanalikuli yang kusut kayak gini. Oke, yang kayak saraf ya. Oke. Jadi nggak bingung lagi ya guys. Lakuna langsung saku. Terus kanalikuli langsung yang berliku-liku yang ribet itu. Oke, nah terus lamela ya udah lamela sisanya. Lamela itu apa? Sebenarnya lamela itu cuman garis gitu ya. Di sini sih pengertiannya lapisan kuat. Tapi kenyataannya kalau dilihat ya cuman garis. Nah, ada lamela konsentrik, ada lamela sirkumferensial, ada lamela interstitial. Nah, konsentrik itu adalah yang bulat-bulat kayak gini. Cara gampangnya ngingetnya konsentrik, konsentrasi. Nah, kalau misalnya kita konsentrasi, nah gini deh, mau kalian dihipnotis, kan konsentrasi. Nah, itu kan kayak ada bulat-bulatan kayak gitu kan, ada bulat-bulat kayak gitu. Nah, udah konsentrik berarti bulat-bulat yang buat menghipnotis orang ini konsentrik kayak gitu. Ini lamela konsentrik, lamela konsentrik, lamela konsentrik. Ingat kayak gitu ya. Nah, terus kemudian sirkumferensial itu nih. Sirkumferensial itu yang ada di luar. Ya udah, yang di luar pokoknya. Jadi sebenarnya sirkumferensial itu kan salah satu gerakan berputar kayak gini ya. Nah, tapi berputar secara garis besar gitu. Jadi anggap ini
tulang yang besar, ya udah si lamela circumferential tuh muter dari ujung membentuk lingkaran yang besar kayak gitu. Jadi bukan membentuk satu satuan osteon kayak gini, tapi di luar-luarnya itu kayak gitu. Kalau nggak salah ya guys, insya Allah bener deh. Oke. Nanti boleh dicari sendiri deh kalau misalnya kepo lamela circumferential ini apa. Nah, kalau yang lamela interstitial ini adalah yang di antar osteon. Nih. Nih, yang buat mengisi apa namanya? Mengisi space ini. Nah, ini. Nih garis-garisnya itu disebut lamela interstitial kayak gitu. Nih, kayak gitu. Pokoknya kalau yang bulat tadi konsentrik, kalau yang enggak bulat itu adalah interstisial, kalau yang luarnya nih, luar yang membentuk lingkaran besar dari satu tulang itu sirkumferensial, kayak gitu. Oke, lanjut ke sel-selnya ya. Tadi kan lokasi-lokasinya udah, dan jangan ketukar ya lacuna, canaliculi sama lamela lagi. Terus juga salurannya gampang. Lanjut ke osteoblast. Nah, di sini tadi kita udah kenal blast, seed, sama, nah ada pendatang baru nih, kelas. Apa nih kelas? Nah, kita bahas dari yang blast dulu ya. Tadi B aku udah bilang kalau B itu artinya bayi dan bikin. Nah, dia tuh bener, osteoblast itu juga sama kayak chondroblast tadi, dia juga letaknya di pinggir, di perifer itu pinggir, dan dia tugasnya buat bikin komponen organik. Kalau tadi chondroblast fungsinya buat bikin matriks ekstraseluler, cairan-cairan ekstraseluler itu. Nah, kalau misalnya di tulang sejati, dia buat bikin komponen organik. Seperti itu. Kemudian osteosit adalah bentuk maturnya dari osteoblast tadi, alias letaknya udah agak ke tengah. Nah, sama aja kalau osteoblast itu di pinggir, masih muda. Kalau yang belakangnya sit itu yang di tengah, yang udah matur, letaknya di dalam lakuna, di dalam kantong, masih di bawah ya, lakuna ada di dua jenis tulang, sejati dan rawan. Kemudian osteoklas. Nah, osteoklas ini adalah yang bertanggung jawab untuk resorpsi tulang, alias mengerosi ya, mengerosikan tulang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya osteoporosis itu salah siapa? Bukan salah siapa sih, cuman yaitu osteoklas dan osteoblast ini yang bertanggung jawab. Either osteoblastnya kurang bikinnya atau osteoklasnya terlalu banyak mengerosikan tulangnya itu. Pokoknya dari kedua belah pihak ini yang bikin jadi osteoporosis kayak gitu. Jadi osteoklas nih, kalau osteoklas tuh besar kayak gini. Kalau osteosit kan kecil-kecil kayak gini ya. Nah, osteoklas tuh besar gitu. Dia letaknya di periosteum. Apa ya periosteum tadi? Periosteum adalah lapisan pelindung luar tulang sejati kayak gitu. Terus ada juga nih yang baru. Nah, kalau matriks itu ini ya, dalamnya aja gitu. Yang di dalam satu osteon ini ya, yang kuning-kuning kayak gini. Coklat muda ini adalah matriks. Kayak gitu. Kalau endosteum adalah lapisan dalam yang mau ke tulang spons. Oke, aku jelasin di sini yang biar lebih nggak bingung. Jadi ini kan periosteum nih. Periosteum adalah di luar banget. Nah, di luar banget kita ketemu tulang kompak tadi yang isinya osteon-osteon ini. Nah, perbatasan antara osteum dengan perbatasan antara tulang kompak dan tulang spons adalah endosteum kayak gitu. Jadi lapisan dalam adalah endosteum. Oke, jadi ini aku kasih gambar buat lengkapnya ya. Endosteum, periosteum, terus osteon-osteon tadi, trabecula ya, itu komponen-komponen yang ada dalam tulang spons. Alias namanya cancellous bone, ini compact bone. Terus ini adalah kanal sistem Havers tadi ya, kanal Havers, terus lamela-lamela, perlamela-lamelaan, terus kepencet mulu udah, maaf guys. Terus osteon tadi, terus lamela ini, bla bla bla. Kalian bisa lihat langsung di sini ya. Oke, sekarang tulang. Jadi tulang sejati itu kan macam-macam. Nah, ini sekarang tulang berdasarkan bentuknya. Nah, bentuk yang kita tahu dari zaman dulu ada 4, tulang panjang atau pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, tulang panjang tuh gampang. Ya udah, yang bentuknya panjang kayak gitu, yang bentuknya kayak pipa, alias yang ada di alat gerak kita. Tulang paha, tulang betis, tulang kering, namanya femur ya, os femur, os tibia, os fibula, terus tangan kita ada tulang lengan atas, os humerus, terus di sini ada 2 nih ya, os radis sama os ulna.
Kalau yang inget, kalau yang jempul lagi. Kalau yang sebaris sama jempol itu yang radius, ya oke. Kalau yang sebaris sama kelingking itu ulna. Cara ngingetnya gimana? Sebenarnya karena aku terpapar terus ya, jadinya aku inget alah bisa karena biasa. Tapi kalau kalian dengan banyak materi pelajaran di otak pasti sering ketuker yang mana dah tuh yang radius ulna. Caranya aku belum menemukan si jembatan keledainya. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai ini, ulna itu kan ada huruf L-nya ya. Kelingking kan juga ada huruf L-nya. Coba kita lihat dulu, jempol juga ada huruf L-nya. Tapi intinya kelingking, ulna. Udah L di kelingking ulna, ya udah gitu aja lah ya, kelingking ulna. Pokoknya ulna tuh yang segaris sama kelingking, terus radius tuh yang segaris sama jempol kayak gitu. Radius kan nggak ada L-nya ya. Ini ada L-nya, yang dua-duanya ada L-nya. Ulna sama kelingking tuh ada L-nya. Kalau radius sama jempol kan nggak ada kelingkingnya. Semoga bisa dipahami ya guys. Kayak gitu cara ngafalnya. Jangan sampai ketukar. Terus juga ketukar antara apa namanya? Os tibia sama os fibula. Aduh, yang mana tuh? Nah, yang besar tibia. Big, tibia. Ada huruf B-nya, big. Nah, yang besar itu yang jadi tulang tulang betis kita ya. Sebenarnya tulang kita tuh kalau kalian tahu mata kaki. Nah, mata kaki itu adalah bagian dari os fibula. Jadi sebenarnya tulang kita yang bagian os fibula itu yang bagian samping. Nah, bagian samping yang kecil itu. Nih, bagian samping kecil itu. Dia yang membentuk mata kaki di sini. Nah, itu adalah os fibula yang bagian pinggir itu. Nah, terus yang besarnya ini itu adalah os tibia gitu. Seperti itu. Oke. Terus lanjut dulu ya, lanjut. Terus ada tulang pipi. Tulang pipi itu adalah tulang-tulang yang kayak di tulang rusuk kita. Terus tulang ini di sini sih dibilangnya os frontal itu adalah tulang pipi ya, flat. Terus tulang ada apa namanya shoulder kita, os clavicula, os scapula itu semua yang bentuknya agak-agak benyek-benyek itu namanya tulang pipi. Terus tulang pendek sebenarnya patella ini termasuk tulang pendek ya, karena dia kan ya pendek gitu, tapi dalam klasifikasi yang baru dia termasuk ada jenis baru gitu. Cuman ini nice to know. Tulang pendek itu adalah tulang-tulang di sekitar pergelangan tangan, area tangan kita. Ini kan tangan kita tuh banyak banget ya, ada ini, ada 1, 2, 3. Kelihatan nggak sih? Satu ini, tadi yang aku bilang ini, sama ini tuh beda. Terus juga di telapak tangan kita ini tuh juga ada banyak banget tulang. Nah, itu semua termasuk tulang pendek. Kayak gitu. Terus juga tulang tak beraturan alias yang bentuknya abstrak. Nah, vertebrae, terus juga apalagi ya tulang yang bentuknya abstrak. Ya udah, pokoknya vertebrae kan bentuknya nggak bisa diklasifikasikan ya, ini bentuknya apa. Nah, itu tulang tak beraturan gitu. Terus kalau sutura nih apakah sutura itu adalah ini kan ini ya os oksipital, terus ini adalah os apa ya? Frontal. Frontal itu depan, front. Terus di samping sini temporal. Aku cara ngafalinnya temporal kayak gimana? Sebenarnya anatomi masih kita bahas lain kali ya, cuman aku kasih sneak peek deh. Ini ngakak sih caranya. Jadi kan os temporal tuh bagian atas ini kalau kita mikir yang kita pegang itu os temporal. Nah, cara mikirnya kayak gimana? Aku tuh mikir, kalau aku lagi mikir, kemarin aku lagi ngapain ya? Kayak pakai bahasa zaman dulu. Tempo hari aku ngapain ya? Tempo. Nah, ada temponya kan kayak gitu. Nah, itu cara ngingetnya. Ketika kalian mikir di bagian sini ada os temporal, tempo. Nah, ketika kalian mikir tempo hari ada apa ya? Nah, tempo kayak gitu cara ingatnya bagian temporal sini adalah os temporal, bagian sini adalah os temporal, os frontal, front depan, os temporal, os occipital bagian belakang sini, yang sini nih, bagian dekat tengkuk kita. Nah, baru kita bisa tahu yang bagian atas ini adalah os parietal, ada kanan dan kiri, os parietal kanan, os parietal. Nah, jadi antara gabungan antara os parietal kanan, os parietal kiri, dengan nih ada os temporal sedikit nih. Nah, jadi ketika ada pergabungan dari dua tulang itu namanya ada sutura. Nah, sebenarnya sutura ini juga masuk sendi ya, karena dia kan sendi itu kan artikulasi hubungan antar tulang. Nah,
Tapi masuknya sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Apa tuh namanya? Aku lupa. Kayaknya sinartrosis kalau nggak salah. Sendi yang nggak bisa, karena kita baru bahas sendi minggu depan, jadi aku belum bikin materinya. Sendi yang untuk menggabungkan dua tulang tapi nggak ada pergerakan, sinartrosis. Jadi kita kan nggak bisa ngegerakin ini ya, tengkorak gitu ya. Ngapain digerakin? Nah, itu makanya sutra itu sebenarnya termasuk sendi kayak gitu. Oke. Oke. Udah soal, tapi sebelumnya aku mau kasih, sebenarnya kita udah kelar nih tulang. Tapi aku mau ini dulu. Oke. Maaf ya, aduh. Aku mau lanjut ke gangguan dulu. Yang di tengkuk tadi namanya apa? Pas oksipital ya? Di atasnya tengkuk. Oksipital. Oke, sekarang aku lanjut ke gangguan di sistem gerak yang bagian rangka dulu ya, guys. Semoga walaupun pertemuan kita hari ini cuma sebentar, tapi kalian bisa menyerap apa yang aku jelasin ya, amin. Oke, jadi udah jelas lah ya. Gangguan yang pertama adalah fraktur alias patah. Notice meme-nya lagi. Aku kasih meme di sini, maaf sedang tertekan. Semua orang sedang tertekan ya, guys. Ketika ketika dulu cerita bentar dulu, aku SMP pengen cerita SMA. Dulu ke SMA pengen cerita kuliah. Tapi dimanapun kita itu sebenarnya ujian hidup itu selalu menghampiri. Jadi ketika kalian nggak sabar, aku nggak sabar apa ya? Aku nggak sabar nikah kali ya. Oh, udah lanjut dulu. Garing. Oke, lanjut. Fraktur patah tulang atau retak. Nah, ada patah tulang, fraktur tertutup, fraktur terbuka, fraktur sebagian, apa tuh maksudnya? Nah, oke, aku next ke gambarnya ya. Wait. Nah, jadi ketika fraktur terbuka itu artinya tulangnya kalian itu mencelat keluar. Jadi keluar dari skinnya. Aku di sini kasih gambar X-ray-nya aja, takutnya terlalu mengerikan ya. Jadi ini tuh keluar. Jadi tulangnya tuh kayak kulit kita tuh sobek, terus tulangnya kelihatan itu. Nah, itu fraktur terbuka. Nah, fraktur tertutup adalah fraktur yang ya udah fraktur nggak keluar gitu, gampangnya kayak gitu. Nah, ini apa? Nah, ini adalah fraktur incomplete alias fraktur sebagian alias apa? Jadi kalau ini kan kedua ujungnya, kedua korteks ya, namanya korteks. Tapi ini abaikan aja. Kedua korteks tulangnya ini itu patah kan, terdiskontinu gitu. Nah, sedangkan kalau di sini yang terdiskontinu itu cuman bagian sininya aja. Nah, sedangkan dia di sini masih utuh. Itu. Jadi kalian bayangin tulang, kalau misalnya cuman patahnya tuh cuman berhenti di situ doang nih. Nah, yang korteks ini masih utuh. Nah, itu namanya fraktur sebagian atau incomplete gitu. Itu sering sih di anak-anak karena kayak sering di anak-anak. Kenapa? Nggak tahu. Kata dosenku sering di anak-anak kayak gitu. Udah ya, oke. Lanjut ke rakitis atau rickets. Nah, ini adalah kenapa kurang vitamin D. Terus kalau kurang vitamin D kenapa? Jadi proses bikin tulangnya itu stuck alias lebih terhambat. Tulang itu kan kita kan terus ini ya, terus apa istilahnya tadi karena ada osteoblast, ada osteoklas. Jadi sebenarnya kita tuh secara nggak langsung terus-menerus mengerosikan tulang, tapi osteoblastnya udah keburu bikin lagi. Jadi siklusnya tuh terus-menerus gitu. Sampai kita tuh nggak sadar. Nah, tulang kita itu terus beregenerasi gitu. Nah, ketika dia kekurangan vitamin D, maka rakitis ini terjadi. Jadi nggak bisa bikin tulang baru kayak gitu. Makanya gejalanya itu kakinya biasanya di anak-anak ya, rakitis ini terjadinya di anak-anak, kakinya bentuknya X dan O kayak gitu, kayak gini nih. Kayak gini. Jadi yang normalnya kayak gini, terus di bagian sininya terjadi apa ya, stuck, proses bikin tulangnya itu stuck, terus dia jadi agak agak membentuk O, agak membentuk X gitu kayak gitu ya. Terus ini juga di tengah-tengah diafisis di tulang femur juga bisa kayak gini, kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Terus osteoporosis. Nah, osteoporosis ini yang sering dijumpai. Nah, osteoporosis itu sebenarnya penyakit degeneratif ya, alias usia. Karena normally kalau misalnya udah tua itu kan
ya semua fungsi tubuh kan udah berkurang secara sendirinya ya, kayak udah takdir gitu. Nah, dengan itu juga penulangan juga semakin melambat. Nah, makanya masa tulang juga menurun dengan sendirinya kayak gitu. Jadi kayak mau kalian minum susu setiap hari juga kalau misalnya emang fungsi, aku nggak nakut-nakutin ya, maaf. Kalau misalnya emang fungsi itu menurun secara takdir gitu. Nah, tapi kan kita bisa menjaga atau menunda osteoporosis tersebut dengan minum susu. Makanya minum susu. Nah, kayak gini jadinya tadi yang aku bilang, normal bone itu memang trabekulenya memang seperti ini, trabekule memang bentuknya rongga, tapi ketika osteoporosis rongganya itu semakin besar, makanya dia semakin rapuh, semakin mudah patah kayak gitu. Makanya kalau iklan iklan osteoporosis tuh kayak bungkuk habis itu crack gitu kan, udah kayak suara patah kayak gitu. Jadi bikin gampang patah tulang kayak gitu. Lanjut ke lordosis, kifosis, skoliosis alias sisis yang sering keluar, sering juga ketuker. Nah, say no more to ketukar lordosis, kifosis, yaitu karena aku bicara gampang. Iya, tulang spons, bener. Ini di tulang spons. Aku nggak tahu ya, dia cuma mempengaruhi tulang spons aja. Tapi kan kalau misalnya tulang sponsnya bermasalah kan juga mempengaruhi ke tulang kompaknya ya. Jadi ya pokoknya gitu deh. Oke, lanjut. Lord, nah nih, Lord tuh kan Tuhan ya. Terus kalau Tuhan tuh kan kita sujud gitu, ada Tuhan. Nah, kita sujudnya kan ke depan gitu. Nah, makanya lordosis adalah membengkok ke depan, kayak gitu. Terus juga kalau kifosis itu membengkok ke belakang. Cara ngafalinnya agak nggak keren sih, karena yang Lord ya, kayak Lord tuh kayak keren gitu. Tapi kalau back itu back belakang, back gitu. Nah, ada huruf K-nya. Nah, kayaknya tuh kifosis gitu. Kalian hafal yang Lord aja udah paham sih. Lord kan depan ya. Terus ya udah kifosis sisanya gitu. Nah, skoliosis tergampang karena ada huruf S-nya membengkok ke samping, alias kayak ular gitu. Oke. Terus ini adalah sebenarnya tulang belakang kita itu memang pada dasarnya bentuknya meliuk-liuk ya, alias cervical. Oke, cara gampang ngafalin suka ketuker-tuker vertebrae apa sih yang pertama, yang kedua, ketiga. Nah, aku ngafalinnya CTL, kontrol nih. Kalau kalian di laptopnya masing-masing kan ada kontrol ya. Terus kayak cara ngasingkatnya itu kan kontrol CTL atau CTRL, tapi R-nya nggak usah dianggap. Nah, CTL. Nah, ya udah, cervical, thoracic, lumbar, atau cara lain, kanker cervix itu kan kanker leher rahim ya, guys. Nah, ya udah, cervix berarti artinya leher, kayak gitu. Jadi ini memang leher kita. Nah, cervical, thorax. Kalau misalnya kalian scan MRI, CT scan di rumah sakit, toraks, ya udah, toraks itu memang bagian dari jantung dan paru-paru kayak gitu. Scan toraks itu bagian situ untuk melihat paru-paru, jantung dan sebagainya. Lumbar, ya udah lumbar. Sakrum dan koksik. Ini aku nggak bikin singkatan karena ya udah, sakrum itu adalah tulang yang, koksik itu tulang ekor ya guys. Iya, aku nggak kasih cara ngafalinnya karena ya udah, CTL terus sakrum terus koksik. Jadi aslinya di anak kecil tulang sakrum itu sebenarnya masih kepisah-pisah ya. 3 sampai 4 tulang sakrum, koksik juga 2 sampai 3. Tapi ketika kita udah dewasa, tulang sakrum ini berosifikasi, menyatu. Nanti aku bilang kalau misalnya masih kecil itu masih terjadi penulangan-penulangan. Nah, ketika udah dewasa, tulang sakrum ini menjadi satu kesatuan gitu. Tulang koksik juga menjadi satu kesatuan. Tapi kalau cervical, thoracic, lumbar itu enggak dong, enggak menyatu ya. Mereka masih beruas-ruas kayak gitu. Ayo, ada yang masih inget gak cervix itu berapa ruasnya? Sebenarnya kalau misalnya kalian bingung ya jumlahnya, ingat aja. Oke, ada yang tahu dulu nggak? Ada yang ingat nggak jumlahnya cervical, thoracic, lumbar berapa? 8, 7. Oke, jawabannya adalah 7 guys. Jadi cervical. Jadi sebenarnya kalau kalian sekarang nunduk nih, terus kalian ngerasa ada yang ngejendol di bagian kan pasti kerasa lah ya. Kalian nunduk gini terus ada yang ngejendol kayak gitu. Nah, itu tuh adalah ujung tulang cervical kita C7. Nah, kalian insya Allah bakal inget deh setelah sesi hari ini kalau tulang cervical itu ada 7, karena ketika kalian nunduk dan kalian ada megang sesuatu yang ngejendol di situ, itu adalah C7 kita. Kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat secara garis besar, ini kan jumlahnya agak banyak ya. Agak banyak. Terus ini banyak banget. Terus ini agak sedikit gitu karena dia gede-gede. Nah, jumlahnya itu adalah 7, 7, 12, 5. Ingat aja kayak gitu. 7, 12, 5.
Nah, yang 7 yang mana, 12 yang mana, 5 yang mana? Ya udah, 7 yang banyak, 7 yang servikal ini, yang tadi C7 adalah tengkuk yang keraba, ngejendol kalau kita nunduk, itu adalah C7. Kemudian toraksik itu yang jumlahnya 12, yang panjang ini, dan lumbal itu adalah 5, yang bentuknya kayak kursi kerjaan, ya nggak? Kursi di kantor-kantor, ya kan? Sebenarnya bentuk kursi-kursi di kantor kita tuh, di kantor kita, bentuk kursi-kursi di kantor tuh ya kayak tulang belakang kita tuh, karena bentuknya biar menyesuaikan supaya ergonomis gitu. Nah, ini bentuknya kayak ini. Lumbal tuh kayak kursi kantoran. Nah, ya udah lanjut. Maaf jadi ngaco. Oke, tadi kifosis. Oke, dari Lord tuh deh, Lord. Nah, ke depan. Makanya dia ke depan ya. Bukan berarti ke depan. Sakrum satu kesatuan kalau di dewasa ya. Ketika di anak-anak 3 sampai 4 gitu. Ya, satu. Tapi satu deh. Anggapnya satu aja, satu tulang sakrum gitu. Nggak ada S. Kalau ini kan C1, C2, C3, C4, C5, C7, T1 sampai T12, L1 sampai L5. Sakrum nggak ada penomorannya. Jadi dia ya udah sakrum, ya udah koksik kayak gitu. Lanjut. Lordosis ketika anak kecil biasa bagian sakrum itu masih kelihatan biru, itu kenapa ya, Kak? Karena dia masih bertumbuh. Kalau sependek pengetahuanku ya, karena tulang sakrumnya anak kecil itu kan masih bertumbuh ya, jadi masih akan terjadi osifikasi, masih akan terjadi penulangan kayak gitu. Jadi dia masih belum tulang sejati yang sepenuhnya banget gitu. Oke, kita bahas pertulangan di next pertemuan ya guys. Anatomi full. Kita harus bisa. Aku punya meme anatomi sih sebenarnya. Nanti aku tunjukin. Lordosis, kalau ibu hamil itu insya Allah ya tulang belakangnya akan lordosis karena dia bebannya itu kan banyak banget yang berat banget ya bayi itu di janin. Nah dia akan lordosis kayak gitu. Terus kifosis kok kelihatannya biasa aja, Kak? Enggak guys, ini yang normalnya aja kayak gini. Berarti kifosis ya ke belakang ya. Jadi dia kayak bungkuk kayak gitu. Sebenarnya ini tuh salah nggak sih? Ini tuh orangnya nengok ke sana, itu orangnya nengok ke sana. Jadi dia memang bentuknya kayak gini, cuman lebih kayak gini. Nah, nih, ini kan yang biasanya kayak gini nih. Terus sih kok nggak ada bedanya? Ya udah, kiposis pokoknya ke belakang ya. Intinya manusia tuh sebenarnya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang kayak gitu. Nah, jadi ini ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ini kan terlalu ke belakang ya, makanya dia kifosis kayak gitu. Terus skoliosis ya udah S bentuknya kayak gitu. Aman guys, aman. Oke. Oke, ini simpan lain kali. Kita lanjut ke soal ya guys. Aku mau nunjukin meme dulu. Anatomy is coming, students don't need to sleep, bring on the alias anatomi tuh ya Allah, bener deh. Sujud. Oke, soal. Kayak kita bahas ya. Kalau mau ngisi boleh banget mau ngisi ulasan ya guys. Oke, kita bahas ya. Ini bahasnya cepet kok. Pada setiap tulang yang masih tumbuh, kalau mau jawab langsung ngomong atau chat boleh ya. Pada setiap tulang yang masih tumbuh terdapat selaput tulang yang disebut appendage. Gampang sebenarnya karena kayak ya udah kalau pleura itu kan paru-paru ya. Mening itu adalah betul C. Jadi perikardium itu inget jantung ya guys. Perikardium itu jantung, soalnya waktu itu aku pernah simak terus keluar. Aku nggak tahu kardium itu apa. Jadi perikardium itu selaput yang membungkus jantung, perikardium. Terus peritoneum itu daerah perut ya, gastro. Kalau peristeum, osteum. Tuh ya udah tulang, benar tulang. Annotate gimana caranya? Oke. Lanjut ke tulang belakang membengkok ke samping termasuk kelainan samping, gampang. C. Betul. 100. Udah susah annotate ya, udah nggak usah di-annotate ya. Skoliosis, betul. Lanjut ke nomor 8. Tulang keropos atau osteoporosis disebabkan oleh hal berikut kecuali. Sebenarnya ini udah gampang ya guys, karena
C jawaban yang paling C. baik ya. Benar, betul. Olahraga di pagi hari, ya baiklah itu hal yang baik ya. Kekurangan kalsium jelas. Kekurangan vitamin D jelas, kekurangan sinar matahari jelas. Karena sinar matahari itu UV-nya itu ya membantu kita dalam proses pembuatan vitamin D kayak gitu di tulang. Nah, sebenarnya kanker kalau misalnya jawaban C nih mirip-mirip. Nah, terus kalian bingung. B, kanker kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid itu fungsinya apa sih? Nah, jadi kelenjar paratiroid itu fungsinya memang menyeimbangkan kalsium. Catat ya guys, soalnya aku nggak tulis di PPT. Tapi aku ada tulis di sini sih. Wait. Aku ada tulis di bagian bawahnya sini. Kalau PPT-nya udah ada di drive, di bawahnya aku kasih catatan di sini. Nah, jadi kelenjar paratiroid itu dia memproduksi hormon yang namanya paratiroid hormon. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk mengatur keseimbangan kalsium di darah sama di tulang. Jadi kalsium itu kan disimpannya di tulang ya, tapi kan di darah juga butuh. Jadi intinya mineral-mineral itu kan nggak cuma dibutuhkan di tulang aja, tapi di seluruh tubuh kita juga dibutuhkan. Nah, jadi dia si hormonnya tadi ini nge-breakdown tulang supaya mindahin CA dari tulang ke darah gitu. Nah, karena CA itu kenapa sih penting banget? Nah, kita saat melakukan kontraksi otot kita itu kan memendek ya saat kontraksi. Nah, dalam proses kontraksi otot itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya itu dibutuhkan CA. Jadi CA tuh kalsium itu adalah semacam trigger ya untuk memulai proses pemendekan itu. Jadi kalau nggak ada kalsium, otot kita nggak akan bisa kontraksi. Kita nggak akan bisa melakukan, kita nggak akan jalan. Pokoknya intinya ketika kita ngapain aja, itu otot kita pasti kontraksi. Ya nggak? Karena kayak, kan tadinya kita lemas biasanya. Terus kita mau ngambil barang aja, itu kan kita ngelakuin fleksi ya di siku. Nah, dengan kita ngelakuin fleksi itu, kita udah melakukan suatu kontraksi otot yang membutuhkan kalsium tadi itu. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu butuh kalsium. Nah, tapi kalau misalnya CA, jadi ini kan tadi si hipertiroid itu fungsinya memindahkan kalsium dari tulang ke darah. Dipindahin terus. Kalau misalnya kalsiumnya kebanyakan di darah terus di tulangnya kurang, ya jadinya patah tulang ya enggak? Jadinya tulangnya rapuh, dia patah tulang kayak gitu. Itu namanya hipertiroid ya, hipertiroid. Jadi kebanyakan tiroid di darah sehingga di tulangnya itu kurang. Makanya bisa osteoporosis kayak gini. Nah, untuk hubungan sama kankernya, aku kurang tahu, tapi yang jelas pokoknya ada gangguan di kelenjar paratiroid apapun itu, apalagi berhubungan sama hipertiroid tadi, itu pasti bisa menyebabkan tulang keropos karena tadi kalsiumnya kebanyakan dipindah ke darah, sedangkan kalsium yang di tulangnya jadi sedikit kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalsiumnya kebanyakan di tulang juga, di darahnya kurang, nah itu CA di darah kurang akan menyebabkan hipotiroid dan itu bisa menyebabkan kejang atau kaku di tangan sama kaki. Kenapa? Ya tadi karena peran CA di kontraksi otot itu gede banget ya. Jadi kalau nggak ada CA kita nggak bisa kontraksi otot. Kenapa? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Hihihi. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya C, 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 C. Terus pertemuan tinggi terjadi karena adanya osifikasi di gimana nih guys? Kak, yang tadi kelenjar paratiroid itu untuk menyeimbangkan apa? Menyeimbangkan kalsium di darah sama tulang. Oke. Aman ya? Oke, lanjut. Pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya osifikasi di gimana nih guys? Tadi udah aku ulang-ulang nih. Ya, jadi yang benar adalah osifikasi yang di cakra epifisis ya. Ya, betul. Menurutku ya. Menurutku di cakra epifisis alias di metafisis, karena tadi aku bilang pertumbuhan tulang di anak-anak itu terjadinya di cakra epifisis ini. Gitu. Garis bawah mungkin osifikasi bisa terjadi di mana aja ya guys. Karena patah tulang nggak mungkin nggak mungkin dong patah tulang cuman bolehnya di cakra epifisis biar tulangnya masih bisa nyambung lagi. Enggak, osifikasi juga bisa terjadi dimanapun, dimanapun, di tulang bagian manapun. Maka dari itu osifikasi memang bisa
bisa terjadi di seluruh tulang, tapi garis bawahi pertumbuhan tinggi di sini. Nah, pertumbuhan tinggi itu karena cakra epifisis tadi, metafisis itu. Makanya jawabannya adalah C. Oke, jadi jawabannya C semua ya guys. C. Habis itu aku ada soal tambahan yang nggak kita bahas hari ini, tapi mau aku bahas juga adalah tulang yang melindungi otak disebut gampang guys. Kalau misalnya nggak tahu neuro, ini aku aja apa ya, kayak kayak nembak-nembak. Kalau kita nggak tahu, kita lihat aja neuro kan artinya otak ya. Neuro tuh otak. Ya udah, kranium tuh kan artinya tulang di kepala kita, kranium. Ya udah, berarti neurokranium adalah kranium, tulang kepala yang melindungi otak. Jadi sebenarnya tulang kerangka bagian kepala kita itu dibagi dua ya. Ada yang bagian melindungi otak, yang kayak mangkok itu. Ada yang bagian bawahnya kan, yang bagian tempat tulang zigomatikum, tulang maksila, tulang mandibula. Itu kan masih bagian dari kranium kita. Itu namanya splanknokranium ya, bagian wajah kita ini. Bagian kepala itu neurokranium. Cara gampangnya tadi neuro, karena neuro itu artinya otak, makanya ya udah otak itu dia buat melindungi otak gitu. Sutura yang tadi aku bilang yang kayak benang-benang buat gabungin tulang, sebenarnya seharusnya sutura itu hilang pada sendirinya, cuman emang ada yang hilang, ada yang enggak hilang. Jadi tergantung tiap manusia, sutura yang dipunyai itu berbeda-beda gitu. Skeleton itu rangka kita, fibrosis itu adalah kayaknya itu masuk ke sendi ya. Jadi benar tulang yang melindungi otak disebut B, neurokranium. Kemudian zat yang menyebabkan pegal setelah olahraga adalah ini afal mati ya guys, asam laktat. Kenapa asam laktat? Nanti aku bahas di pertemuan berikutnya, tapi ini afal mati, pokoknya kalau kita pegel, itu artinya asam laktat. Pokoknya kalau kita pegel, biar inget ya, kalau kita pegel langsung, wah ini asam laktatnya numpuk nih, kayak gitu aja, biar inget terus ya, kalau yang nyebabin. Lagian pilihan yang lain juga nggak nyambung nggak sih, kayak ATP, glikogen, nggak nyambung. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Aku mau ngasih slide ini, slide di akhir kelas kita. Jangan lupa untuk kalau misalnya mau mengulas kelas hari ini, bisa scan di sini, kelas bersinar untuk masih review dan perbaikan kelasku hari ini gimana. Kalau mau usul saran apa aja boleh. Misal soalnya banyakin dong Kak, atau waktunya kelamaan ngantuk, boleh silakan. Dan juga buat traktiran bersinar boleh scan barcode ini atau buka Bitly-nya masing-masing. Boleh. Sok. Kak, izin bertanya. Ya. Kan tadi kakak ngebahas yang tangan itu ya, yang membengkok. Itu kan disebut fleksi. Nah, mekanisme kerja tangan itu gimana? Iya, fleksi tangan gimana ya? Benar nggak? Oke, benar. Iya, jadi sebenarnya aku mau bahas tentang perfleksian itu di pertemuan selanjutnya. Kelvin, maaf gimana cara nyebutnya. Jadi di pertemuan berikutnya aja ya, maaf. Minggu depan apa 2 minggu lagi. Tunggu ya guys. Jadi di pertemuan berikutnya aku akan bahas secara lengkap sendi 3 sendi tadi itu, kemudian juga otot, fisiologi otot, cara kita kontraksi otot dan lain sebagainya. Terus juga ada lapisan-lapisannya itu. Terus juga aku bahas anatomi, os-osan, perososan kepala, tulang belakang, tangan, kaki. Oke, sama gangguannya. Jadi make sure jangan ketinggalan kelas berikutnya. Oke? Maaf ya nggak bisa jawab sekarang. Maaf banget. Karena kalau dijelasin ntar nyambung ke otot juga. Oke. Semoga, udah deh. Udah ya. Makasih banget udah datang, udah stay sampai akhir. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Kita foto dulu. Jangan kabur. Kita foto dulu. Tolong kakak bersinar project, kakak Min Shine.